Bapak, terima kasih buat kehidupan yang kami bisa nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang kami punya sampai hari ini. Makasih untuk keluarga yang masih utuh, makanan yang tidak pernah kurang di rumah. Makasih untuk masa depan daripada kehidupan kami yang kami yakini bahwa bersama dengan Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang harus kami lalui, tapi kami tahu janji Tuhan bisa dipegang. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Semua kami bisa diubahkan oleh firman-Mu. Sehingga kami pulang dari sini, kami punya kekuatan, kami punya pengharapan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Bisa dipegang, dipercaya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita, dan juga berikan tepuk tangan yang terbaik juga untuk teman-teman yang sudah melayani dengan baik. Mereka mempersiapkan semuanya sehingga kita semua masih bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Oke, saya diminta oleh Pak Werliman untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya pikir saya nggak perlu memperkenalkan diri, nampaknya hampir sebulan pasti kita akan selalu ketemu, entah 1 minggu atau 2 minggu dalam sebulan. Selalu ketemu, dan hari ini saya datang dengan satu orang teman baik saya, ada di belakang, namanya Bang Tolhas. Masih bujang, kalau ada yang bisa bantu carikan tulang rusuk untuk teman saya ini, saya sangat berterima kasih. Oke, sebelum saya menyampaikan khotbah, Bapak Ibu yang punya YouTube, bisa bantu subscribe YouTube channel saya ini. Bisa dengarkan khotbah-khotbah, beberapa pelajaran penting yang saya sampaikan di dalam YouTube ini. Jadi bisa di subscribe dan juga bisa di share ke teman-teman, bisa membantu gitu ya. Oke, itu dulu. Siap untuk terima firman Tuhan? Amin. Nah, hari ini saya akan bagi tentang judulnya itu hidup dengan lensa iman. Kalau ngomong lensa, ngerti lensa? Apa itu lensa? Ada yang tahu? Kaca pembesar. Lensa gitu ya. Atau sederhananya, kalau bagi teman-teman yang sudah salah satunya seperti saya ini, perlu lensa. Makanya saya pakai kacamata ini bukan gaya-gayaan sebetulnya. Karena memang pandangan saya kalau udah nggak pakai ini, itu tulisan itu nggak bisa kebaca tuh yang di belakang. Tapi kalau pakai, masih bisa baca dengan jelas. Tapi tahukah saudara bahwa dalam hidup kita ini sebetulnya bukan cuman waktu matanya udah buram dan nggak bisa baca doang sebetulnya. Sebetulnya dalam kehidupan kita ini sebagai pengikut Kristus, kita memerlukan yang namanya lensa iman. Kenapa? Karena hidup kita ini kita mengerti bahwa di dunia ini tidak menentu, semuanya berubah. Kalau yang ikut berita kemarin tahu banget tuh tarif Trump. Kalau yang kurang mengerti apa itu yang saya maksud barusan, Amerika sama China itu bahkan beberapa negara sedang masuk dalam namanya perang dagang. Itu bagian ekonomi. Tetapi belakangan kita juga dengar bahwa beberapa influencer ternama juga meninggalkan iman mereka, percaya pada Yesus dan pindah kayak kepercayaan yang lain. Masalah bukan? Masalah.
2 minggu yang lalu saya isi kelas pengajaran di salah satu gereja di Batam. Ada satu peserta dia tanya, Pak, apa tanggapan Bapak tentang mereka yang pindah agama? Yang baru saja pindah, mereka sebutin salah satu nama. Saya bilang, sudah pasti seseorang pindah karena dia punya alasan. Kita bisa menduga-duga, tetapi yang pasti dia punya alasan. Apa persis alasannya? Cuman dia yang tahu dan juga teman-teman terdekatnya. Nah, saya berharap saudara di tempat ini tidak berpindah kepercayaan. Hanya karena saudara berdoa dan Tuhan belum menjawab doa saudara, lalu saudara mau bilang, ada nggak usah pelayanan lagi dah, nggak usah gereja lagi. Kita pindah aja deh. Kalau saya urutkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak banget masalah yang kita hadapi. Kesederhananya Batam ini apa? Masalah di Batamnya apa ya? Yang dialami warga Batam? Sampah. Air. Udah bisa jadi jubir aku ini ya. Nanti aku sampaikan lama yang di Ono gitu. Tapi setidaknya gini, setuju nggak sih hidup itu selalu ada masalah? Ada masalah. Nah, disinilah pentingnya kita memerlukan yang namanya apa? Lensa iman untuk bisa melihat. Jadi 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena bukan karena melihat. Kadang apa yang kita lihat sama apa yang kita imani itu bertolak belakang, berbeda. Contoh di Alkitab. Satu kali Tuhan tantang Petrus. Ada yang tahu Petrus ya? Simon Petrus. Tuhan bilang sama Petrus, bro, yuk keluar dari perahu. Jalanlah di air. Apa yang Petrus lihat, itu berbeda sama apa yang Yesus minta. Karena buat Petrus, buat termasuk kita, nggak mungkin dong badan segede ini suruh jalan di atas air, itu nggak masuk. Nah kalau Yesus mintanya begitu gimana? Ada yang sini mau bersedia begitu? Masuk akal nggak? Kayaknya nggak ada. Tetapi endingnya apa sih yang menarik di situ? Yang Yesus minta bukan masalah kekhawatiran kita terhadap, tapi mau percaya nggak sama dia. Nah, kalau iman itu masuk di akal, berarti bukan iman. Bisa mengerti? Boleh ditanya satu persatu nih, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Semua kita ini punya segudang masalah. Betul. Banyak banget. Lah bagaimana toh kita bisa melewati semuanya? Hari ini saya kasih tahu, sebagai orang Kristen, yang kita perlu punya itu adalah apa? Percaya, iman. Nih, mari kita masuk perlahan-lahan. Apa itu lensa iman? Ini ada catatannya sudah buatin. Jadi lensa iman itu adalah cara pandang yang apa? Tidak tergantung kepada situasi luar. Tetapi pada janji dan kebenaran firman Tuhan. Oke, aku tahu itu air memang. Tetapi karena yang omong Tuhan, aku mau apa? Melangkah. Saya tahu pasti saudara punya berbagai masalah. Cuman sekarang saudara harus bilang bahwa aku punya Tuhan yang janjinya bisa dipercaya. Gitu. Masalah boleh ada, tetapi percayalah bahwa masalah saudara tidak mungkin menghancurkan hidup saudara kalau saudara punya iman pada Yesus. Jadi iman itu apa? Iman itu menolong kita untuk melihat melampaui apa yang kelihatan. Kayak misalnya tadi kan,
Saya udah mini, udah nggak bisa lihat itu. Tapi ketika aku pakai lensa ini, aku bisa melihat melampaui yang tadi tak terlihat dan bisa kelihatan dengan jelas. Nah, iman ini bukan sekadar soal percaya-percaya aja begitu. Tetapi karena kita yakin bahwa dasar daripada iman kita itu kepada pribadi, yaitu Yesus. Jadi ngomongin iman yang saudara ingat siapa? Pribadi Yesus. Karena dia berjanji bahwa apa? Selalu menyertai kita sampai kepada akhir hidup kita. Besti, kalau saya selalu bilang sama anak-anak muda bahwa besti kamu itu sebetulnya cuma Yesus. Kalau lagi galau tuh, ingat bestimu siapa? Yesus. Saya nggak tahu, saudara punya masalah, saudara fokusnya ke siapa? Cuman saya selalu pada Yesus. Karena saya tahu bahwa dia nggak pernah meninggalkan. Jadi apa yang terlihat dengan mata jasmani itu bisa berubah. Tetapi yang saudara perlu pegang adalah apa? Janji Tuhan itu kekal dan bisa dipercaya. Yuk, mari kita ngintip apa yang ditulis dalam 1 Roma pasal 1 ayat 17. Ini menarik. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau tanya begini. Saudara yang sekarang ada di sini, saudara termasuk jenis orang benar ini enggak? Yang bilang dia termasuk. Oh ya, aduh, thank you ya. Ini orang benar nih. Yang bilang dia termasuk orang benar ini siapa? Boleh tunjuk tangan? Oke, dari depan 3. Oke. Yang tidak termasuk? Nggak ada. Yang ragu-ragu? Tuh, yang nggak angkat tangan masuk yang mana toh? Masuk nggak tahu? Oke, boleh. Oke, saya bantu kasih jawabannya. Orang benar yang dimaksud itu adalah setiap orang yang percaya Yesus. Siapa orang benar yang dimaksud? orang yang percaya Yesus. Oke. Bukan karena tindakan dia yang benar, bukan karena kelakuan dia yang benar, tetapi karena apa? Dia dibenarkan oleh Yesus. Jadi benar yang dimaksud sini bukan berarti karena saudara berperilaku baik, saudara tak punya SKCK di kantor polisi, makanya saudara benar. Tidak bisa. Kita ini benar karena apa? Kita dibenarkan. Itulah enaknya jadi orang Kristen. Dia punya Tuhan yang mau membenarkan. Nah, saya perlu kasih catatan. Bukan berarti orang Kristen karena saudara beriman, lalu saudara nggak menghadapi masalah. Oke? Jadi karena tadi kita bilang kita punya iman, jadi kita bilang, oke, berarti saya udah kebal dengan masalah. Tidak begitu mainnya. Masalah itu akan selalu apa? Datang. Supaya apa? Ingat kok Bapak Gembala beberapa waktu lalu, itu untuk menguji apa? Kemurnian iman kita. Jadi iman itu perlu diuji. Gimana? Sampai sini masih aman? Masih bisa diikuti dengan baik? Oke. Karena ada mulai menunjukkan tanda-tanda alam, mulai menguap-menguap, maka saya langsung kepada slide yang mau terakhir nih. Bagaimana caranya untuk melihat dengan lensa iman? Yang pertama, apa itu? Baca dan apa? Renungkan firman Tuhan. Kalau saudara mau punya lensa iman. Yuk, dengarin Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu muncul dari apa? Pendengaran dan nah, jadi perlu diperhatikan ada kalimat sambungannya bahwa tidak semua yang kita dengar itu adalah membangkitkan iman kita.
Makanya dia perlu kasih catatan tambahan, yaitu dari apa? Firman Kristus. Setiap hari telinga kita ini dengarin banyak ribuan informasi. Mulai dari berita yang benar, sampai gosip Pak Ridwan Kamil dengan kawan itu, sampai, kok baru tahu ya, sampai dengan Bro Ruben Onsu lockout, itu semua kita dengarin. Iya apa enggak? Semua kita tahu. Mulai dari Pak Lukman Hakim pergi liburan Jepang tidak minta izin, itu saudara tahu. Tapi saudara tahu juga enggak firman Tuhan? Sama seperti saudara tahu berita-berita tadi. Atau jangan-jangan itu berita tadi itu lebih terkenal. Adik-adik, tren baru Fuji tahu ya? TikTokers Fuji. Sudah langsung tahu. Ada Fuji lovers ini? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada yang mau ngaku. Kalau Fuji lagi TikTok apa langsung viral tuh. Itu orang pada tahu gampang banget gitu. Ini ayat firman Tuhan apa yang baru saudara tahu? Kalau ditanya begitu. Susah tuh jawabnya. Hampir setiap hari mata kita tuh ditarik kepada informasi-informasi yang ada di gadget kita. Pertanyaannya, itu membangkitkan iman apa tidak? Tidak. Tapi kita doyan tuh tontonin. Nih, saya kasih tahu tontonan yang membangkitkan iman. Masih ingat slide pertama tadi? Jacob Barus. Tuh, dengarin tuh, bangkitkan iman tuh. Enak tuh ya jiwa marketingnya tuh. Iya. Kedua, jangan cuma baca dan renungkan. Tetapi apa? Percayai apa yang Petrus tahu Yesus tidak? Petrus dengar ajakan Yesus tidak? Tetapi kalau dia cuma tahu dan dengar, dia tidak keluar dari perahu, kira-kira dia bisa nggak ngalamin berjalan di atas air? Tidak bisa. Dia dengarin. Dia kenalin siapa yang ngomong. Dia percaya. Dan yang ketiga apa? Dia melakukannya. Seringkali kita ini ada di gereja yang sama, dengarin khotbah yang sama, tapi tidak semua kita mengalami berkat yang sama. Kenapa begitu? Gini saya kasih tahu. Karena walaupun tubuh kita di sini, belum tentu perhatian kita ada di sini. Betul ya? Kalaupun perhatian kita ada, belum tentu kita percayai apa yang kita dengarin. Kita punya berbagai alasan. Kayaknya nggak mungkin deh. Terus ada yang setelah dengar, percaya, tapi tidak mau melakukan. Setiap minggu cuma manas-manasin kursi, duduk sakit pantat. Nanti lihatin, aduh ini pendeta khotbahnya lama. Udah mulai gitu kan. Yang khotbah masih muda kesini, aduh itu nggak punya pengalaman itu. Cari aja pendeta lain gitu. Ada aja alasan-alasannya gitu kan. Aduh yang WL tadi itu jelek kali tuh, nggak mau aku datang gereja sini lagi. Itu akhirnya nggak mendapatkan berkat apa-apa gitu. Biasanya itu ya, resolusi awal tahun tuh salah satu yang saya tahu, orang suka bikin apa? Baca Alkitab. Iya nggak sih? Sini ada ya kemarin punya resolusi gitu baca Alkitab? Ada. Gimana resolusinya? Masih jalan? Gak apa-apa deh, jujur aja. Jadi gimana solusinya? Bangun kehidupan dengan lensa iman. Yang pertama apa? Yang terakhir. Kita mau selesai. Kira-kira kalau lihat gambar ini apa yang termuncul di kepala saudara? Hah? Air mineral. Gambar berikut deh. Kalau yang ini apa? Ayam goreng McDonald. Gambar berikut? Kalau ini apa? Starbucks.
Gambar berikut, iPhone. Pertanyaannya sekarang, ketika orang lihat wajah saudara, apa yang terbayang di kepala mereka? Ketika orang tahu kisah saudara, nama saudara, apa yang muncul di kepala orang? Apakah benar saudara sebagai orang yang beriman pada Yesus atau bukan? Apakah saudara dikenal sebagai manusia yang benar-benar beriman kepada Tuhan? Atau saudara hanya kenal Tuhan karena saudara mau berkatnya doang? Saya berharap GIA tidak masuk dalam golongan semacam itu. Saudara duduk di sini bukan karena berkat itu yang saudara cari, tapi karena saudara mengasihi pribadi yang sudah 2000 tahun lalu mengorbankan dirinya buat saudara di kayu salib. Dan dia mau bilang, Anda berharga di matanya. Mari kita berdoa. Ini menjadi perenungan bahwa iman bukan menunggu semuanya jelas, tapi melangkah karena yakin bahwa Tuhan memegang arah. Mata jasmani kita melihat masalah, tetapi mata iman kita melihat janji Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, mengertilah bahwa kita punya Tuhan yang amat besar. Dan dia pengen kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup orang yang tidak mengenalnya. Yaitu gaya hidup yang memakai lensa iman di dalam menjalani kehidupan di dunia yang berubah-ubah ini. Dunia yang tidak pasti. Buat teman-teman yang masih muda, saudara nggak perlu khawatir tentang apa yang akan saudara hadapi hari esok. Yang perlu saudara lakukan adalah terus mendekat kepada pribadi Yesus. Kenali karakternya, percaya ucapannya. Rangkul firman-Nya. Kepada para orang tua yang ada di tempat ini, di samping daripada tanggung jawab saudara sebagai orang tua untuk menafkahi kebutuhan di dalam rumah tangga, jangan saudara lupakan yang satu ini. Mengarahkan keluargamu untuk senantiasa memandang kepada Yesus. Percaya janjinya, pegang firman-Nya. Hanya itu yang bisa menolong kita untuk melewati berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kadang hidup itu naik dan turun. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang tidak masuk di kepala kita. Seperti yang kita dengar tadi dialami oleh Petrus. Itu semua Tuhan lakukan untuk melihat sejauh mana kita percaya sama Dia. Buat saudara yang sedang ada dalam fase-fase yang tidak mudah, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saudara boleh angkat tangan di tempatmu masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat saat ini, Engkau mengenal persoalan hidup mereka. Engkau tahu up and down-nya hidup mereka. Struggle yang mereka lewati. Tuhan, Engkau tahu. Cerita hidup mereka Engkau tahu. Karena Engkau yang membentuk, mendesain mereka. Mereka yang sedang ada di persimpangan jalan. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Bapa, terangi hati pikiran mereka dengan firman-Mu. Mata iman kami
dibangkitkan. Gantikan lensa kami. Ubah lensa kekhawatiran menjadi lensa iman. Lensa ketakutan menjadi lensa keberanian. Untuk melihat melampaui apa yang terjadi di sekitar kami. Kami tahu di ujung sana ada harapan, masa depan cemerlang yang Tuhan sediakan kepada kami. Beri kekuatan, kedamaian kepada segenap umat-Mu. Beri penghiburan ya Tuhan. Dan di dalam melewati semua ini, biarlah iman kami tetap terfokus, terarah hanya kepada satu pribadi, Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.